Halo Sobat Investor, di video ini saya akan mereview salah satu aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli saham online, yaitu New Ipot. Aplikasi jual beli saham dengan user interface terbaru dari Indo Premier. New Ipot ini merupakan aplikasi jual beli saham yang kedua yang saya buka dalam rangka untuk menempatkan investasi jangka panjang saya yang memang sengaja saya pisahkan daripada investasi utama saya di aplikasi yang lain. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara memilih sekuritas yang baik, perdagangan bursa, serta membahas fitur-fitur dari aplikasi Ipot. Dan yang terakhir, saya juga akan coba tunjukkan apa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Ipot ini, sehingga Sobat Investor bisa memiliki gambaran mengenai aplikasi Ipot ini. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Seperti yang Sobat Investor lihat di video-video sebelumnya, saya punya satu akun saham yang sering saya pakai, yaitu di Mirai. Nah, sekitar akhir bulan April lalu, saya berniat untuk membuat akun baru untuk investasi saham jangka panjang dengan tujuan lain yang berbeda dengan akun dana pensiun saya. Setelah saya cari-cari beberapa sekuritas, saya jadi teringat bahwa saya punya akun reksadana, yaitu di Indo Premier, di sini di Ipot Fund. Dan saya buka pada tahun 2018. Pada saat itu saya memang masih datang ke kantornya di Intiland Tower di Surabaya. Dan memang ternyata saat ini pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Nah, coba akan saya tunjukkan bagaimana proses saya transaksi pada saat Ipot ini masih dalam web base. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah list saham. Saya buka order book view-nya ya di sini ya. Pada saat itu, sebelum aplikasi New Ipot ini keluar, saya melakukan transaksi di sini. Ini ada beberapa saham di sini, ada Bank BNI, BCA, Mandiri, BRI, dan seterusnya. Saya tinggal melakukan pembelian dan penjualan tuh di daerah sini. Dan lalu setelah 1 bulan itu muncullah notifikasi bahwa Ipot akan merefresh aplikasi saham terbarunya dengan user interface yang lebih menarik. Dan kita akan coba review itu lebih lanjut di belakang. Sebelum kita mereview aplikasi dari Ipot, saya akan coba menunjukkan kepada Sobat Investor bagaimana step by step belajar investasi saham yang baik dan benar. Pertama, kita harus mengenali dulu apa yang masuk investasi dan yang bukan. Kita juga harus memahami apa itu konsep risk and return, di mana setiap instrumen investasi itu memiliki risk and return ya, yang berbeda-beda ya. Sesuai dengan konsepnya, semakin rendah resikonya, maka semakin rendah pula returnnya. Tapi semakin tinggi resikonya, maka juga semakin tinggi pula potensi returnnya. Nah, saham ini sangat cocok sekali apabila kita investasikan dalam jangka panjang, karena biasanya volatilitas atau naik turun harga itu memang dalam jangka pendek maupun jangka menengah itu bisa saja terjadi. Tapi ketika dalam jangka panjang, rata-rata saham-saham yang kualitasnya bagus, itu akan dalam jangka panjang biasanya return-nya adalah positif. Dan tujuan akhir dari investasi, itu juga kita perlu ketahui, tujuan akhirnya kita adalah kita bisa bebas finansial. Nah, ketika kita memilih untuk berinvestasi di saham, artinya kita juga memiliki yang namanya sebagian dari perusahaan. Nah, di balik suatu perusahaan itu ada yang namanya bisnis ya. Jadi, ketika kita menjadi pemilik suatu saham, kita berarti juga memiliki suatu bisnis walaupun dalam proporsi yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa ada yang namanya IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, di mana IHSG itu merupakan suatu nilai yang mencerminkan pergerakan dari keseluruhan perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Dan IHSG atau pasar saham itu biasanya memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga terkadang ketika kondisi kita saat ini ya, contohnya pada saat pandemi seperti ini, kondisi kita perekonomian kita masih belum pulih, tapi mengapa kok harga saham bisa pulih terlebih dahulu? Itu karena mereka melihat proyeksi ke masa depan. Sedangkan ekonomi adalah kita membaca data-data perekonomian yang ada pada saat ini maupun yang ada di masa yang lalu. Misalnya tentang pertumbuhan GDP, tentang data pengangguran, data inflasi, dan sebagainya, itu adalah data-data yang terjadi pada masa kini dan masa lalu. Sekarang kita akan coba lihat di sekuritas ya. Sekuritas sendiri definisinya adalah suatu perusahaan yang mau membantu kita, menghubungkan kita antara kita investor dan juga saham yang mau kita beli. Saya akan juga menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mendaftar ya di sekuritas ini ya. Pertama yang kita lakukan adalah
Yang pasti kita siapkan dokumen pribadi. Dokumen pribadinya itu biasanya KTP, NPWP jika ada, dan juga buku tabungan. Ini juga saya ambil dari situs Yuk Nabung Saham idx.co.id. Kemudian setelah kita memilih sekuritas, kita isi formulir di perusahaan sekuritas. Kemudian setelah itu kita setor dana awal ke nomor rekening dana investor. Setelah nanti pendaftaran, kita akan mendapatkan juga nomor rekening dana investor, dan kita bisa siap untuk berinvestasi. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa memilih perusahaan sekuritas yang bagus? Kita bisa menggunakan fitur pencarian di Google untuk mencari artikel yang menjelaskan bagaimana caranya memilih sekuritas terbaik. Misalnya kita coba ketikkan saja di sini ya, sekuritas terbaik. Dan di sini ada beberapa artikel yang menjelaskan bagaimana caranya memilih sekuritas yang terbaik, di mana di sini salah satunya adalah Indo Premier termasuk di sini. Nah, kita akan coba buka di artikel pertama di situs pencarian Google ini yang tertinggi posisinya. Nah, di sini ada review dari 5 sekuritas terbaik. Kita bisa lihat bagaimana kriteria mereka untuk memilih sekuritas di artikel Duitmu ini ya. Jadi beberapa patokan yang dipakai adalah setoran awal untuk buka rekening. Jadi apabila kita bisa memilih sekuritas dengan setoran awal yang sangat ringan, maka itu sangat menguntungkan, terutama untuk investor-investor retail ya, seperti saya sendiri dan juga seperti sobat investor. Kemudian ada beberapa fitur juga yang perlu kita perhatikan ya, fitur untuk trading ataupun fitur untuk investing. Ini juga sangat penting ya, karena untuk trading sendiri akan lebih banyak memerlukan fitur seperti chart dan seterusnya. Sedangkan untuk investing memerlukan fitur-fitur seperti misalnya laporan keuangan dan indikator-indikator kualitas atau rasio-rasio valuasi. Kemudian ini juga ada beberapa tips, misalnya pilih sekuritas dengan rekening dana investor di bank yang sama. Pilih sekuritas juga yang bisa buka rekening secara online. Ini juga penting sekali di tengah kondisi pada saat ini dan aplikasi saham yang user friendly. Nah, di sini diceritakan bahwa ada 5 sekuritas yang dipilih, yaitu Indo Premier Sekuritas dan juga ada 4 sekuritas yang lain. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang Indo Premier, dan link dari artikel ini akan saya tuliskan di deskripsi. Oke, setelah kita mengetahui sekuritas seperti apa, kita juga menentukan ketika kita nanti investasi di saham, kita nanti belajar investasi itu dengan menggunakan aliran apa. Karena saya memilih untuk berinvestasi dengan value investing, saya akan jelaskan sedikit tentang value investing. Jadi di value investing ini kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh value investor ternama, yaitu Warren Buffett. Jadi lebih baik kita membeli suatu perusahaan yang bagus kualitasnya atau wonderful di harga yang biasa-biasa saja daripada membeli perusahaan yang biasa-biasa saja di harga yang sangat bagus. Dari value investing tadi kita bisa belajar 2 hal, yaitu kualitas fundamental. Kualitas fundamental itu adalah bagaimana cara kita tahu perusahaan tersebut baik. Nah, kita bisa belajar dari banyak hal ya. Pertama, kita bisa mempelajari sedikit basic accounting tentang laporan keuangan. Kemudian ada juga rasio yang penting dalam laporan keuangan itu seperti apa. Namun tidak sampai berhenti di sini saja, kita juga harus bisa menentukan yang namanya itu economic mode. Economic mode itu adalah kekuatan kompetitif dari suatu perusahaan. Bisa lakukan analisa secara kualitatif. Dan yang berikutnya kita juga bisa valuasi ya. Valuasi itu bagaimana cara kita menentukan nilai wajar dari suatu perusahaan dengan 2 metode, yaitu intrinsic valuation dan relative valuation. Setelah kita tahu nilai dari perusahaan itu seperti apa, maka kita bandingkan dengan harga perusahaan yang dijual di setiap harinya di bursa saham. Apakah nilai dari suatu perusahaan lebih tinggi daripada harga yang dijual pada saat itu? Ketika lebih tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki yang namanya diskon. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, maka kita perlu yang namanya membuat decision making untuk investasi di saham. Ini nanti peranan dari sekuritas di sini ya, membantu kita untuk membeli, menjual, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Di iPod nanti juga ada fitur stock screening ya, di mana kita memfilter saham-saham mana yang menurut kualitas dan valuasinya itu merupakan perusahaan yang baik, yang masuk kriteria. Lalu di sini kita muncullah ke yang namanya decision, kita mau membeli, menahan atau menjual. Ini semua kita bisa lakukan di sekuritas, di iPod ya nantinya yang kita pakai pada kali ini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke aplikasi dari Indo Premier. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi iPod. Saya akan coba jelaskan kepada sobat investor fitur-fitur apa saja yang ada di sini. Sekarang kita akan coba langsung mulai ke stok ya. Jadi di fitur stok ini ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Kita akan coba bahas satu-satu mulai dari market live.
Oke, jadi di market live ini adalah live trading yang sedang terjadi setiap detiknya. Apabila sobat investor lihat di sini, ini adalah time-nya ya. Time terjadinya trading itu seperti apa? Trading itu adalah transaksi jual dan beli. Jadi ketika ada orang yang sepakat untuk membeli suatu saham dan untuk menjual suatu saham itu namanya terjadi transaksi. Bisa dilihat di sini, ini adalah kode saham-saham yang sedang ditradingkan per detik ini seperti apa. Ini adalah price-nya, harga di mana transaksi atau deal itu terjadi. Ini adalah perubahannya baik dalam nominal maupun dalam persentase. Dan ini adalah jumlah lot dari saham yang ditradingkan. Kalau di saham ini kita tidak mentradingkan per lembar, tapi per 100 lembar. Satu lot itu setara dengan 100 lembar. Jadi sobat investor perlu berhati-hati ya ketika menginputkan itu satuannya dalam lot, bukan satuan dalam lembar. Kita akan masuk ke fitur yang paling penting yaitu order book. Order book itu posisinya adalah di sini, kita akan coba klik. Nah, ketika yang namanya dagang itu mesti selalu ada dua pihak. Pihak pertama adalah pihak pembeli, pihak kedua adalah pihak penjual. Nah, pembeli di sini dinamakan sebagai bid dan pihak penjual di sini itu masuk dalam kategori offer. Di bid sendiri itu kita bebas, kita mau membeli di harga berapa. Misalnya, kita ingin membeli di harga 3.160, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal buy saja di 3.160, dan apabila kita melakukan buy sekarang, ini ada yang namanya bid lot. Bid lot ini adalah jumlah antrian orang yang ingin membeli saham Telkom di harga 3.160. Bisa kita lihat jumlahnya ini berubah juga di sini, tergantung dari apakah terjadi transaksi di bid lot ini ada orang yang menjual ataukah ada orang yang memasukkan antrian yang baru. Apabila saya menekan buy di Telkom di 3.160, maka antriannya akan bertambah 1. Dan antrian orang-orang yang menjual ini kita namakan sebagai offer. Jadi offer ini sendiri ada macam-macam ya. Ada yang bisa meng-offer di 3.170, 3.180, dan seterusnya. Nah, dalam suatu bursa itu dalam setiap harinya itu ada batasan. Jadi ada batasan antrian pembelian yang terbawah dan antrian pembelian yang teratas. Biasanya itu ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia pada nominal tertentu, antrian bawahnya berapa paling minimum dan antrian atasnya berapa pada maksimum. Nah, pada kasus pandemi ini, bursa membatasi antrian terbawah itu adalah 7% dari harga hari sebelumnya. Padahal biasa-biasanya kita bisa mengantri sampai 25 bahkan 35% di bawah hari sebelumnya. Kenapa kok seperti itu? Karena menghindari orang-orang pada jualan secara panik. Dan itu memang sempat terjadi di awal-awal atau di pertengahan bulan Maret ya, di mana orang-orang jualan saham itu dalam satu hari bisa turun sampai 15%. Dan pergerakan harga ini terjadi, itu simply atau sederhananya dari transaksi terakhir. Jadi 3160 ini menandakan transaksi terakhir yang terjadi adalah di 3160. Hanya sesimpel itu saja pergerakan dari saham. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya membeli dan menjual. Untuk membeli sendiri kita ada dua pilihan di sini ya, ada simple buy dan juga ada fast buy. Kita akan coba satu-satu. Kita akan klik, ini adalah simple buy. Di simple buy ini kita diminta untuk memasukkan kode dari suatu saham. Saya akan masukkan kode suatu saham. Saham sendiri biasanya kodenya itu terdiri dari 4 huruf ya. Misalnya Bank BRI itu BBRI, tadi Telkom itu TLKM. Saya akan klik di sini, dan apabila sobat investor lihat di sini ya, kita bisa masukkan di sini beli di harga berapa. Nah, harganya sendiri di sini kita tergantung dari keyakinannya kita ya, mengenai suatu valuasi dari suatu saham seperti apa, yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Apabila kalau kita merasa harga Bank BRI itu ada diskon di harga misalnya 2.900, maka yang kita lakukan adalah kita masukkan harga beli di 2.900 dan jumlah lotnya kita masukkan. Misalnya kita mau masukkan satu lot. Satu lot sendiri artinya 290.000 sama dengan 2.900 dikalikan 100. Kemudian yang kita lakukan adalah kita submit. Nah, di sini ada konfirmasi pembelian apakah yakin ingin membeli saham BRI sejumlah plus satu lot. Nah, ini saya tekan OK. Dan di sini tulisannya adalah order pembelian sukses. Kita akan masuk di antrian di 2.900. Apabila nanti sampai bursa tutup ada orang yang menjual dan harganya itu turun sampai 2.900 dan masuk di antrian saya, maka saya akan membeli Bank BRI di sini.
Oke, ini saya close, simple buy. Sekarang kita akan masuk ke fast buy. Fast buy sendiri sebenarnya mirip dengan simple buy ya. Bedanya kita bisa melakukan pembelian secara multiple di sini ya. Misalnya saya ingin memasukkan 29.20, kemudian saya ingin mencicil istilahnya ya. Saya masukkan lagi di 29.30, kemudian saya ingin masukkan lagi di 29.40 dan seterusnya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya tinggal submit saja misalnya. Nah, di sini kelihatan angkanya 29.20 itu satu lot, 29.30 satu lot, 29.40 satu lot, totalnya adalah 879.000. Yang saya lakukan tinggal saya submit saja. Misalnya ini saya submit. Berarti sudah ada 3 order yang saya masukkan. Dan di sini nanti saya akan masuk di antrian ke 28.000 sekian, ke 35.000 sekian, ke 23.000 sekian. Nah, kapan kita bisa sukses membeli ketika seperti yang saya jelaskan tadi ada orang yang berlomba-lomba menjual di 3.010, 3.000, 2.990 dan seterusnya. Dan di sini apabila kita ingin membatalkan gampang, di sini ada tanda kita tinggal klik aja di sini. Apakah kita ingin menarik order buy kita di 29.40 maka kita klik OK. Misalnya ini saya batalkan semua ya. Masih sisa satu ya di harga 2.900 ya dan kita misalnya batalkan saja misalnya. Oke, berarti semua order buy kita itu sudah kita batalkan. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke fitur selanjutnya yaitu fitur jual. Fitur jual ini hanya bisa kita masukkan apabila kita memang memiliki saham. Nah, saham apa saja yang saya sempat beli pada bulan-bulan sebelumnya, kita bisa cek di yang namanya portfolio. Saya coba klik di sini. Ini adalah portfolio saya, jadi saya sempat memang memisahkan investasi saya di Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Memang sebelumnya, apabila sobat investor rajin mengikuti perkembangan portfolio saya memiliki 3 saham ini. Cuman memang untuk kali ini saya coba pisahkan untuk investasi saya yang lain ya, sehingga tidak tercampur dengan investasi utama. Kita akan coba membuat menjadi horizontal. Saya tekan simbol ini ya. Di sini akan menjadi lebih lengkap. Jadi di portfolio saya sendiri ada Bank BNI dengan jumlah 19 lot di sini, Bank BRI dengan jumlah 32 lot, dan Bank Mandiri dengan jumlah 10 lot. Di mana harga pembelian saya itu tertulis di sini average price saya untuk Bank BNI 3.700, Bank BRI 2.543, Bank Mandiri itu 3.917. Dan last price-nya per detik ini itu memang masih berubah-ubah ya, tapi per detik ini last price-nya untuk Bank BRI 4.390, di mana potensial gain saya itu adalah 18,61% yang didapatkan dari perselisih persentase antara 4.390 dan 3.700. Sedangkan total pembelian saya, market value saya itu adalah 8.341, itu didapatkan dari last price dikalikan dengan jumlah lot yang ada. Dan ini adalah nominal keuntungannya. Dan total portfolio saya itu adalah 22 juta dan potensial gain saya adalah 3.600 sehingga total persentase dari keuntungan gain saya adalah 19, sekian persen, berubah-berubah ya karena marketnya masih ada di sini. Oke. Itu tadi sekilas tentang portfolio dan uniknya di sini kita juga bisa melihat yang namanya reksadana ya di sini ya. Dan apabila kita lihat di sini reksadananya, kita bisa tinggal klik. Saya sendiri memiliki reksadana yang saya simpan di iPod Fund dan ini memang terlink juga di sini ya. Ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund sebesar 50.216.000. Ini adalah salah satu simpanan dana darurat saya di iPod Fund. Oke, sekarang kita akan coba balik juga. Misalnya saya akan masuk ke Simple Sell ya. Dan saya akan masukkan kode yang saya miliki dari 3 portfolio tadi, ada Bank BRI, Bank BNI, dan juga ada Bank Mandiri. Misalnya saya klik di sini Bank BRI. Nah, di sini kita tinggal tentukan berapa. Ya memang saya tidak terlalu berniat untuk menjual ya. Jadi saya masukkan aja angka yang sangat tinggi, misalnya 3.300 gitu. Nah, saya akan coba masukkan lot di sini, misalnya satu lot, totalnya 330.000 yang saya jual. Kemudian saya tinggal submit, ada konfirmasi penjualan, apakah Anda yakin menjual Bank BRI sebesar satu lot. Kita klik OK di sini. Dan order penjualan sukses. Jadi apabila harga Bank BRI nanti naik ke 3.300 dan masuk ke antrian saya akan menjual Bank BRI saya. Kita juga bisa melihat juga yang lain, misalnya di fast sell. Sama di sini kita tinggal masukkan juga misalnya Bank BRI lagi. Saya pakai contoh. Nah, di sini kita bisa melakukan fast sell di sini ya. Berapa saja yang kita mau, sama seperti fast buy tadi kurang lebih.
Nah, apabila kita melakukan pembelian pada banyak saham dan kita mungkin lupa saham-saham apa saja yang kita beli, kita bisa masuk di sini order status. Jadi di sini nanti ada yang namanya order buy dan order sell. Tadi order buy-nya saya withdraw semua dan order sell-nya ada satu di sini. Fitur apa lagi yang biasanya saya gunakan? Kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa fitur yang menarik yang ada di sini. Saya tidak terlalu menggunakan chart karena saya memang bukan trader ya, jadi pasti ini tidak akan saya gunakan. Oke, kita akan coba lihat saja ya seperti apa fitur chartnya yang ada di sini ya. Saya akan coba klik, dan misalnya ini kita pakai Telkom, chart dari Telkom ya. Kalau seandainya saya jadikan secara horizontal, maka akan menjadi lebih jelas. Dan kalau kita bisa juga lihat di sini ya, ini adalah indikator-indikator yang ditawarkan oleh Indo Premier di sini ya. Kalau saya tidak salah, itu ada total 50 indikator yang ditawarkan oleh Indo Premier di sini. Nah, saya sendiri memang tidak memakai indikator-indikator tersebut. Saya cuma hanya tahu kulit-kulitnya saja ya. Misalnya kita bisa lihat di sini ada Bollinger Band. Kemudian kita juga bisa pakai moving average. Nah, ini saya akan cuman menampilkan saja tampilan chartnya seperti apa. Silakan sobat investor sendiri bagi yang memang menggunakan analisa teknikal dalam investasi maupun trading, silahkan untuk mengeksplor lebih lanjut. Beberapa yang menarik di sini yang saya sempat lihat itu adalah fundamental. Kalau seandainya kita klik di sini, ini adalah ringkasan dari laporan keuangan yang ada. Ini sangat penting bagi kita, sobat investor, untuk melihat tanpa kita harus membuka laporan keuangan satu persatu. Misalnya saya ambil Bank BRI juga di sini. Nah, di Bank BRI ini juga sudah sama, ada last price, kemudian ada total equity, dan seterusnya ya. Mulai dari neraca keuangan, kemudian mulai dari revenue sampai ke bawah sini, sampai ke EPS, ini adalah di laporan laba rugi. Dan ini di bawah sini adalah valuasi ya, ada price to earning ratio, ada price to book. Ini adalah indikator kualitas, return on asset, return on equity, dan di bawah ini adalah indikator fundamental yang lainnya, seperti debt to equity ratio, dan seterusnya. Apalagi yang saya biasa pakai, saya juga pakai stock screener di sini. Stock screenernya ini sangat simpel memang, dan ini salah satu kelebihan dari Indo Premier dibandingkan dengan aplikasi pertama saya, yaitu Mirai, di mana Mirai tidak punya stock screener, sedangkan di Indo Premier ada stock screener. Kita biasanya memfilter saja saham-saham yang memang kita rasa fundamentalnya bagus. Misalnya kita pilih saham-saham yang punya market cap yang tinggi, artinya mereka memang adalah pemimpin-pemimpin pasar yang ada di bursa. Misalnya saya set market cap-nya adalah 15 triliun di sini. Kemudian saya juga set misalnya annualized PER-nya, PER yang disetahunkannya itu kurang dari misalnya 15. Kemudian return on equity-nya saya set lebih dari 15% gitu misalnya. Dan apalagi yang bisa kita pakai di sini ya, kita juga bisa melihat saham mana yang masih belum, secara harga saham itu masih belum pulih dari harga pada awal tahun. Kita bisa pakai down from high di misalnya year to date-nya. Misalnya year to date-nya itu masih turun lebih dari 10%. Kita tinggal search saja di sini. Ternyata ada 9 saham di sini, saham Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, saham XL, Gudang Garam, Indofood CBP, PTBA, Pakuwon, dan SCMA. Oke, jadi iPod juga memiliki fitur yang menarik, yaitu fitur jual beli secara otomatis. Ini sangat cocok bagi kita yang mungkin dalam kesehariannya memiliki kesibukan, sehingga kita bisa mengatur apa kriteria pembelian dan penjualan kita, sehingga nanti akan dijalankan oleh yang dinampakkan di sini sebagai robo. Kita akan coba cek ya fitur tersebut ya. Kita akan klik di sini, kemudian kita akan coba inputkan kodenya. Misalnya saya pakai contoh Bank BRI kembali, dan di sini ada beberapa catatan di sini ya. Di sini ada condition itu kita harus set kira-kira kriteria beli dan kriteria jual kita itu apa. Misalnya dari harga, ketika harga dari pasar itu menyentuh di harga yang sudah kita tetapkan, maka kita akan beli. Ataupun sebaliknya, ketika harga sudah naik dengan target yang kita tentukan, maka kita akan jual. Baru setelah itu nanti kita akan ngeset yang namanya action di sini setelah kriteria tersebut terpenuhi. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat kondisinya. Jadi kondisinya kita akan set dulu misalnya di bulan Juli tanggal 30 ya, kita set di sini. Dan setelah sudah, kita akan ngelihat kondisi yang kita tetapkan apa. Misalnya kondisi yang kita tetapkan adalah harga Bank BRI itu kurang dari 2.600.
Dan setelah itu kita akan cek actionnya di sini. Ada beberapa pilihan ya, ada buy, ada sell juga. Misalnya kita lihat di sini ada buy ya. Saya akan coba centang market order. Nanti sobat investor bisa lihat-lihat juga ya mana yang sesuai dengan keperluannya. Kemudian saya akan tuliskan di sini juga misalnya 2600 dan kualitinya misalnya saya set 2 lot gitu. Lalu setelah selesai saya akan coba submit dan di sini nanti akan ada suatu perintah di mana ketika kondisinya itu sampai tanggal 30 Juli dan harga Bank BRI itu mencapai angka kurang dari 2600, maka akan dijalankan suatu perintah untuk membeli harga Bank BRI di mana harga maksimum pembelian kita adalah 2.600 sebanyak 2 lot. Kita coba submit saja. Dan akhirnya perintah yang kita lakukan tadi sudah tersubmit ya. Nanti perintah tersebut akan berlangsung sampai tanggal yang sudah kita tetapkan. Dan saya akan coba membahas satu fitur terakhir yang mungkin orang-orang jarang melihat, yaitu ada yang namanya iPod Journey. Nah, iPod Journey ini merupakan salah satu fitur pembelajaran bagi kita investor-investor yang mungkin pemula atau mungkin sudah punya pengalaman di saham, bahkan juga sudah ahli ya di dalam dunia saham ya. Di sini akan dibedakan menjadi beberapa tingkatan, beginner, intermediate, dan advance. Dan di dalam iPod Journey ini kita akan melihat schedule-schedule pembelajaran yang sudah disiapkan oleh tim iPod. Misalnya kita akan coba cek di sini. Ini adalah webinar yang sudah disiapkan pada hari ini 30 Juni jam 2 sampai 2.45 ya. Ini ada pembicaranya dan ini adalah deskripsi apa yang akan dibahas. Kita bisa juga mendaftar di sini ya dengan mengklik tombol RSVP. Dan kita juga bisa melihat juga beberapa materi yang lain, menurut saya sangat berguna bagi investor-investor yang memang memiliki waktu dan ingin untuk belajar dan bisa disesuaikan dengan levelnya ya, seperti apa ya. Ada kalau di level advance ini saya bisa melihat ada fundamental analysis 101. Serta kalau kita lihat di bawah sini ini juga ada sumber-sumber pembelajaran yang sudah pernah direkam di iPod. Misalnya kita cek saja webinar ini ya. Habis corona terbitlah cuan. Dan kita bisa langsung klik di iPod sini, kita bisa langsung lihat YouTube-nya seperti apa, di mana pembicara ini adalah Pak Lukas Tiatmaja di sini. Dan saya rasa ini sangat positif sekali bagi para investor yang memang masih pemula. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk juga belajar, selain juga kita transaksi jual beli saham. Oke, setelah kita membuka akun di Indo Premier, sedikit tambahan ya, kita nanti akan mendapatkan rekening dana nasabah atau rekening dana investor yang merupakan rekening penampungan yang dibuatkan atas nama kita sendiri di bank yang menjadi partner dari Indo Premier Sekuritas, yaitu di Bank BCA. Jadi ketika saya ingin top up dari saham, yang saya lakukan adalah saya tinggal transfer saja ke Indo Premier dan nanti akan muncul notifikasi. Setelah itu nanti dana kita bisa kita gunakan untuk membeli saham. Nah, apabila kita ingin mencairkan, biasanya setelah kita jual saham, maka kita perlu untuk menunggu selama 2 hari, karena itu memang adalah peraturan dari Bursa Efek untuk menyelesaikan transaksi. Setelah 2 hari, maka dana kita akan bisa kita tarik ke rekening kita sendiri. Oke, dan itu adalah penjelasan singkat mengenai Indo Premier. Sekarang kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Oke, saya akan coba menyimpulkan apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Di sini, Indo Premier adalah salah satu sekuritas menawarkan minimum deposit hanya 100.000. Oleh karena itulah, Indo Premier juga terkenal sebagai salah satu sekuritas di mana investor retail itu berada. Dan apabila kita lihat di sini, sebelumnya saya memang bertransaksi di web base dan dengan adanya aplikasi yang kita tadi sudah lihat bersama-sama, menurut saya sangat membantu sekali aplikasi ini, di mana dengan aplikasi New iPod ini kita bisa memiliki suatu kenyamanan dalam bertransaksi karena yang pertama keunggulannya tadi kita bisa lihat ya lumayan simple dan sangat mudah untuk dipelajari oleh pemula. Dan dengan adanya New Apps ini, maka sobat investor juga bisa mempertimbangkan ya. Aplikasi dari Indo Premier ini bisa di-download di Play Store dan kita juga bisa mendaftar dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini ada tombol untuk melakukan pendaftaran. Nanti sobat investor juga bisa cek ya. Oke, sobat investor, sekian review aplikasi dari New iPod.
Apabila sobat investor ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, dan apabila pertanyaan tersebut bersifat pribadi, sobat investor bisa direct message ke akun Instagram saya di dodi.prayogo maupun email ke dodibicarainvestasi@gmail.com. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.